Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah tengah minggu Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Kelapa Gading. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita renungkan bersama bagaimana kondisi keberadaan kita di hadapan Bapa Yahweh saat ini. Kita mohon pengajarannya agar kita bisa menjaga hati yang sepatutnya dan sesuai dengan standar Bapa di sorga. Kita angkat pujian ini, ajarku menjaga hati. Ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di matamu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertambat padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di matamu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Saat ku di pengadilan
ya Tuhanku. Ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku
sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Mohon ajari kami. Haleluya. Amin. Sering sekali kami ingin membahagiakan Engkau Tuhan. Sering sekali kami ingin mempersembahkan hidup kami untuk menyukakan dan menyenangkan hati-Mu selagi kami masih hidup, selagi kami masih memiliki kesempatan, selagi kami masih bernafas, ya Tuhan. Bapa, kami butuh firman-Mu, kami butuh petunjuk-Mu, agar kami dapat tepat melakukan seperti apa yang Kau inginkan. Agar kami kedapatan berkenan. Karena kami tahu suatu saat nanti kami akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Kami harus mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tahu dunia ini jahat. Kami tahu bumi ini semakin lama semakin hancur. Tapi kami tidak mau terseret dan masuk di dalam kehancuran itu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan agar kami kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dalam suara-Mu, kebenaran-Mu, agar kami dapat melakukan tepat, presisi seperti apa yang Engkau inginkan, sehingga dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami siap, berbicaralah Tuhan, agar kami dapat menangkap, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, pasti merasa bahwa selama hidup ini kita sudah melakukan yang baik. Kita merasa bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita jalani ini benar menurut kita. Kebiasaan-kebiasaan rutinitas kita membuat kita tidak dapat menangkap bahwa sesungguhnya kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Bahkan masih banyak di dalam isi hati kita, pikiran kita. Bahkan hati kita sendiri pun kalau kita dapat katakan, mungkin hati kita masih belum tulus di hadapan Tuhan. Masih belum murni di hadapan Tuhan. Tidak sedikit banyak orang-orang percaya yang hatinya masih busuk. Yang hatinya masih tidak memancarkan keharuman Tuhan. Yang hatinya tidak menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam dirinya. Sungguh mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Sungguh mengenaskan kalau kita membiarkan hal ini terus terjadi dari waktu demi waktu. Pada saat ini kita harus merenungkan betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Seperti lagu yang tadi sudah dinyanyikan, bahwa ada saatnya kita semua, siapapun Bapak Ibu Saudara, baik itu orang kaya, orang miskin, baik itu jemaat atau rohaniawan, bahkan pendeta sekalipun, baik kita mungkin orang-orang yang berpendidikan atau tidak, kita semua tidak pernah bisa menghindari yang namanya
tahta pengadilan Tuhan. Kita semua pasti akan ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Sadar atau tidak, kita akan datang ke tempat itu. Cuman waktunya kita tidak tahu kapan. Kita semua pasti akan mengalami kematian. Kita semua pasti akan menghembuskan nafas yang terakhir. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merenungkan ketika kita ada di saat-saat detik-detik terakhir kita akan menghembuskan nafas yang terakhir kali. Detik-detik kita akan menutup mata secara perlahan. Inilah yang harus kita renungkan. Setiap hari kita harus memikirkan bahwa kita semakin mendekati hari akhir itu. Kita semakin mendekati kepada pengadilan Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita jaga, yang selama ini orang mungkin lupakan. Yang selama ini orang hanya memikirkan semua yang kelihatan, semua yang menurut dia benar. Tetapi dia tidak pernah memikirkan hatinya, apakah benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Orang yang hatinya tulus, orang yang menjaga hatinya dalam setiap langkah hidupnya, itu akan terlihat. Dari mana kelihatannya? Karakternya, perilakunya, tutur katanya, setiap tindakan dan perbuatannya. Semua akan tergambar dengan jelas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ke dalam kekekalan, kita pasti akan malu kalau tidak mau menjaga hati kita. Ini penting buat kehidupan kekekalan kita. Tetapi saat kita hidup di bumi pun kita harus bisa menjaganya. Kenapa? Mari kita baca dari Matius 5 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang tidak menjaga hatinya tidak mungkin bisa dia menampilkan atau dia merasa miskin di hadapan Allah. Karena kalau orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dengki, kemarahan, atau bahkan mungkin ada kepahitan sekalipun, dia tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana merasa miskin di hadapan Tuhan. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah, dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa walaupun kaya. Dia merasa dia mungkin bukan orang yang pandai walaupun cerdas dan pintar. Dia mungkin merasa tidak terkenal walaupun dia terkenal sekalipun. Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menjaga hati kita. Kenapa? Karena setiap kita yang menjaga hati kita, maka kita akan merasakan bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita hanya biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menjaga hati kita, maka kitalah sesungguhnya yang akan menjadi penghuni-penghuni kerajaan surga. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mau masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru? Pasti semua akan berkata, iya saya mau masuk di tempat itu. Tahu tidak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berkata mau masuk langit baru dan bumi yang baru, jangan hanya jadi slogan di mulut kita. Jangan hanya jadi trademark di dalam kehidupan kita. Tetapi itu harus mendarah daging di dalam hidup kita. Apa buktinya? Buktinya kita harus menunjukkan di dalam sikap dan perilaku kita. Dan orang yang mendarah daging bagaimana kehidupan dia mengarahkan hidupnya ke langit yang baru dan bumi yang baru, maka hatinya pasti dia jaga. Dan orang yang menjaga hatinya, dia pasti akan merasakan bahwa segala sesuatunya hanya Tuhan saja. Dan kita bukan apa-apa, karena semualah kehendak Tuhan. Orang-orang yang seperti ini yang menjaga hatinya, dia akan merasakan kebahagiaan. Walaupun dia dihina, walaupun dia dijelekkan, walaupun dia disingkirkan, walaupun dia disakiti hatinya, dia tetap akan berbahagia di hadapan Tuhan. Karena yang penting buat dia, yang terutama buat dia, hanya Tuhan satu-satunya. Ini perlu. Bagaimana sekarang kita menjaga hati kita? Melalui setiap detik kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dari detik demi detik, dari menit demi menit, hari demi hari, minggu, bahkan berganti bulan.
kita harus menjaga hati kita dengan benar. Kenapa kita harus jaga? Kehidupan kita, rutinitas kita, aktivitas kita, bahkan mungkin orang-orang yang berbicara dengan kita, berinteraksi dengan kita, baik secara di dalam dunia nyata atau di dalam dunia medsos. Banyak hal yang kegelapan setan iblis tunggangi untuk menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara perlu mengetahui, kegelapan setan iblis, Lucifer dan antek-anteknya tidak pernah tinggal diam. Saat ini mereka semakin gencar berjuang untuk menyeret kita, menjebak kita, agar kita lupa harus memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana cara dia menjebaknya? Dia tidak mungkin tampil terang-terangan di hadapan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia tampil terang-terangan menunjukkan bagaimana taringnya, bagaimana dia punya tanduk yang patah atau dengan wajahnya yang merah, kita tahu bahwa ini iblis. Kita pasti menghardiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Masalahnya, dia tidak menampilkan secara terang-terangan. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin dia dijumpai secara terang-terangan. Tetapi banyak di antara kita yang mungkin rajin ke gereja. Kita mengerti kebenaran. Kita belajar suara kebenaran. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa kita dijebak. Kita diseret dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran yang ada dari hasil setiap tindak tanduk kita. Aktivitas kita. Akan ada orang-orang yang datang kepada kita. Mungkin dia menghina kita. Menjelek-jelekan kita. Menindas kita, atau bahkan mungkin tidak memperdulikan kita, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Kenapa? Ini justru untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara. Ketika hal-hal ini terjadi, kita harusnya bergembira. Makanya kita harus terus tetap connect, kita engage dengan Tuhan. Setiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan, berbicara dari hati ke hati, terus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang membantu kita terhindar dari semua pikiran-pikiran kegelapan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Penting. Setan iblis tidak bisa menjamah Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Tetapi setan iblis akan berusaha membuat Bapak Ibu Saudara keluar dari kesucian Tuhan. Dengan apa? Dengan berusaha mengirimkan antek-anteknya. Menghina, menjelek-jelekan, bahkan mungkin membuat kita sakit hati. Karena ketika kita sakit hati, ketika kita marah, kita keluar dari kesucian Tuhan, dia bisa mengirimkan kuasa kegelapan, roh-roh setan iblis masuk di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Penting, yuk kita jaga hati kita. Kalau kita mau masuk langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus punya hati yang tulus, hati yang murni. Jangan ada kebencian, jangan ada amarah. Kalau ada orang yang menyakiti kita, lupakan. Ampuni. Nggak ada untungnya. Coba Bapak Ibu Saudara. Apa untungnya Bapak Ibu Saudara marah sama orang yang marah dengan kita? Apa untungnya Bapak Ibu Saudara membalas orang yang jahat kepada kita? Ada? Saya yakin tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Justru pada saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjaga hati kita semakin murni, semakin suci dari hari ke demi hari, kita akan merasa semakin miskin di hadapan Tuhan. Karena kita merasakan bagaimana Tuhan semakin kaya, bagaimana Tuhan semakin besar, semakin luar biasa. Ini kita bisa lakukan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menjadi penghuni kerajaan surga. Mari, kalau Bapak Ibu Saudara mau menjadi penghuni kerajaan surga, jagalah hatimu dengan baik, dengan benar, presisi di hadapan Tuhan dari waktu demi waktu. Selanjutnya kita akan baca dari Injil Matius 5 ayat 4-7. Dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Luar biasa. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang murah hatinya, dia menjaga terus
Dari detik demi detik setiap peristiwa. Hal yang sepele dia berusaha untuk menjaga hatinya agar terus tetap bisa merasakan kesulitan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Memiliki empati yang benar dan tepat menurut apa yang Tuhan inginkan. Orang yang tidak menjaga hatinya, contohnya, misalnya Tuhan kirimkan Lazarus ke dalam diri kita, kepada kita. Dan lalu kita bukan membantu Lazarus tersebut, tetapi kita malah menghina, mencibirkan, bahkan mungkin menggosipkan atau ngomongin. Dan lebih parah mungkin kita menindas dan menggeser orang tersebut. Karena merasa ini kesempatan kita bisa saling sikut. Dan ini terjadi bukan hanya di dalam dunia marketplace. Tetapi ini bisa terjadi juga di dalam dunia pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga hati kita dengan baik, dengan benar. Dan kita harus memiliki hati yang murah hati. Kenapa? Karena Tuhanlah yang sudah terlebih dahulu memiliki kemurahannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Belajar untuk murah hati itu penting. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara mau memperoleh kemurahan dari Tuhan, mau menikmati semua berkat Tuhan, semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, atau yang kita sering kenal selama ini, mau hidup kita merasakan berkat-berkat dari Tuhan, maka kita harus menjaga hati kita agar tetap murah hati. Orang yang tidak murah hati, orang yang tidak mau jaga hatinya, dia akan merasa sombong, dia akan merasa dia paling hebat. Dia akan merasa paling berwibawa, paling terkenal, dan yang paling nomor satu diagung-agungkan. Semua itu sia-sia. Gak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Mari firman Tuhan jelas katakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa kita harus murah hati? Karena mereka yang akan beroleh kemurahan. Orang yang memperoleh kemurahan karena dia tahu hanya Tuhan satu-satunya. Dan orang yang murah hati dia pasti berbahagia. Jelas kenapa dia bisa berbahagia? Karena ketika dia mungkin mengalami masalah, dia mengalami problem dalam hidup yang rasanya berat, justru dia bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dikatakan berbahagialah yang berduka cita. Orang yang murah hati dia tahu, dia sering sekali merasakan penderitaan orang lain. Hatinya suka nyut. Aduh kayaknya gimana gitu loh. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang percaya. Terkadang hati kita gak nyut. Hati kita keras. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Ini sering terjadi. Dan orang yang menjaga hatinya dengan baik, dengan benar. Menurutnya banyak orang yang tidak percaya Yesus. Dia bahkan bisa menjaga hatinya dengan baik, dengan benar. Berapa banyak kita lihat orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita. Mereka bisa lebih sabar daripada kita yang percaya Yesus. Mereka bisa bilang sabar, sabar. Kalau di kita, cuma nyanyi doang. Sabarnya Tuhan. Cuma nyanyi tok Bapak Ibu Saudara. Praktek gak? Nah, ayo saya ajak untuk kita memikirkan. Jangan hanya berbicara atau menyanyi sabarnya. Tetapi kita harus mempraktekkannya di dalam hidup kita. Orang yang menjaga hatinya dengan benar dari detik demi detik. Ingat ya, menjaga hati ini bukan pada saat kita hanya ada masalah. Bukan hanya pada saat kita datang ke gereja beribadah. Tetapi ketika kita mungkin studi, sedang belajar. Mungkin kita sedang bekerja sebagai seorang karyawan, sedang berkarir. Mungkin kita sebagai seorang pembisnis yang sedang berbisnis. Mungkin kita juga sebagai seorang yang berjualan, menjaga toko. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menjaga hati. Dari level yang paling kecil sampai level yang paling besar. Mungkin dari level kita kalau berkata dari hanya petugas pembersihan ruangan, kebersihan ruangan atau cleaning service sampai komisaris dan direktur. Harus menjaga hati. Sehingga dia bisa mencerminkan bagaimana karakter Tuhan dalam hidup kita. Orang yang tidak mau menjaganya pasti dia akan semakin lama semakin tumpul. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita tidak mau menjaga hati kita, maka hati kita akan semakin tumpul. Justru Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa, permasalahan-permasalahan datang menjumpai kita. Karena itu punya tujuan supaya hati kita semakin diasah, semakin murni, semakin tulus. Orang yang tidak mementingkan Tuhan dalam hidupnya, hatinya tidak akan pernah tulus. Dia pasti akan hitung-hitungan. Segala sesuatu dia akan reken. Kalau orang bilang direken-reken, kira-kira cuannya berapa ya, profitnya berapa ya, kira-kira saya dapat bagian berapa ya. Tuh. Dalam segala hal. Padahal Tuhan tidak pernah reken-reken kepada kita. Tidak pernah hitung-hitung. Justru kitalah yang menghitung-hitung itu. Kok bisa kita punya pikiran-pikiran seperti ini? Karena keseharian hidup kita selalu melakukan hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak pernah sadar. Iblis kembali lagi. Lucifer dan antek-anteknya. Kegelapan itu yang menjebak kita. Sehingga kita memiliki paradigma seperti ini. Segala sesuatu kita hitung dari untung dan ruginya. Coba Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap peristiwa menimbulkan kerugian dalam diri kita. Karena kita tidak melihat ada berkat Tuhan di balik setiap masalah. Kita tidak merasakan dan tidak memikirkan ada kemuliaan Tuhan di balik setiap problem-problem hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang gak punya problem? Siapa yang gak punya masalah, Bapak Ibu Saudara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya masalah. Saya tahu dari mana? Dari wajah setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Karena wajah kita memancarkan masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Minimal masalah di dalam hati kita. Banyak orang berkata begini. Ya, mulutnya aja yang bawel. Tapi hatinya nggak bawel. Mulutnya aja yang pedes. Mulutnya aja yang jahat. Tapi hatinya tidak. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Tidak bisa. Kalau kita cek mungkin ke asisten rumah tangganya, orang-orang di rumahnya, teman-teman yang kesehariannya bersama dengan dia, pasti berbeda. Kenapa? Tidak mungkin orang bisa dalam waktu 24 jam dia bersandiwara terus, berakting terus kalau dia tidak menghidupi bagaimana hidup Tuhan di dalam dirinya. Orang yang mungkin jahat mulutnya, ngomong sembarangan, pasti dalam satu hari itu dia akan bagaimana menyakiti hatinya. Menyakiti hati orang lain. Ketika kita menyakiti hati orang lain, kita pasti menyakiti hati Tuhan. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Mau hidup kita diberkati? Diberkati di sini bukan hanya berbicara cien, fulus, duit. No, bukan. Ketika kita merasakan kemerdekaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika kita ada masalah tetapi kita free. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi satu-satunya lah sumber kehidupan kita. Kita tidak pernah merasakan beban yang begitu berat dari setiap masalah yang ada. Justru ketika ada masalah kita melihat ada peluang. Ada masalah, ada kesempatan, ada problem. Di situ pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara pasti juga punya masalah kan? Saya pun punya masalah. Tadi saya sudah bilang kan? Lihat wajah setiap kita Bapak Ibu Saudara. Termasuk wajah saya. Wajah kita wajah-wajah bermasalah. Karena itu terpancar dari hati kita. Perlu kita menjaga hati kita. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus jaga apa yang masuk. Kalau yang kita masukin semua dari yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita baca hanya mementingkan jiwa, hanya mementingkan daging kita, maka hidup kita hanya mengentingkan kepentingan pribadi. Kita harus menjaga hati kita dengan presisi. Presisi di sini bukan berdasarkan dunia, bukan juga berdasarkan keinginan kita. Hati-hati ya, sering sekali kita menjaga hati kita berdasarkan cara pandang kita. Oh ini sudah benar. Tetapi presisi di sini, kita harus menjaga hati kita berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus tune. Hatinya Tuhan itulah yang harus kita tempatkan di dalam diri kita. Tidak mudah, betul Bapak Ibu Saudara, tidak mudah.
Kadang apa yang kita lakukan hanya untuk menguntungkan kita. Tetapi kita harus belajar ketika kita tidak memperoleh keuntungan. Tetapi kita memuliakan Tuhan. Membuat Tuhan tersenyum. Walaupun kita rugi, kita harus relakan itu. Berat Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti tidak bisa loh. Saya pun mengalami. Saya berbicara ini bukan teori. Tapi saya mempraktekkan. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di satu sisi kita dirugikan. Di satu sisi kita sakit hati. Di satu sisi kita mengalami kesempatan untuk kita mungkin memperoleh keuntungan. Tetapi ada hal berkat yang luar biasa di balik itu semua. Apa? Kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini berkat abadi. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikir berkat hanya dari cien, fulus, money, apapun itu. Jangan. Tetapi bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena ini akan berpengaruh di dalam kehidupan kekekalan kita. Di ayat selanjutnya, di ayat 8 dikatakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Karena orang yang hidupnya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Karena dia tidak pernah menjaga hatinya. Mau bahagia? Pasti mau. Tidak mungkin tidak mau. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti mau bahagia kan? Makanya berjuang mengisi hari hidupnya supaya bisa merasakan kebahagiaan. Kuncinya Bapak Ibu Saudara mau bahagia, jaga hatimu. Kita sama-sama yuk. Bapak Ibu Saudara menjaga hati, Bapak Ibu Saudara, saya juga menjaga hati dari semua peristiwa. Dari semua keadaan. Dan yang harus diingat, yang memampukan kita. Ini harus disadarin ya. Sulit memang menjaga hati kita karena kita sudah terbiasa jalan hidup kita mengikuti keinginan kita. Tetapi kita bisa menjaganya dengan cara setiap saat kita harus memeriksa. Setiap ada peristiwa apakah ini menyenangkan daging kita atau bukan. Ketika kita hanya memilih menyenangkan hati Tuhan dan bukan diri kita sendiri, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan orang yang benar-benar menjaga hatinya pasti hidupnya akan suci hatinya. Orang lain boleh nyakitin. Dia hanya berkata, ya sudah, mau diapain lagi? Orang lain memfitnah. Dia akan berkata, ya sudah. Kalau saya dulu pertama-pertama seperti ini ada orang nyakitin, saya nggak terima. Kita mungkin akan berkata sombong. Kita akan berkata, emang siapa dia? Nggak tahu aja siapa saya. Nah, tetapi setelah kita belajar suara kebenaran. Setelah kita mengerti. Kita berdoa setiap pagi, kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan disinilah kita mulai mengerti. Kita harus menjaga hidup kita dari waktu demi waktu. Ketika ada peristiwa-peristiwa seperti itu, kita ingat Tuhan izinkan. Satu hal yang selalu pegang. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi kalau Tuhan izinkan, berarti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Mari Bapak Ibu Saudara, ini penting. Mau bahagia kan? Ayo. Kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita jaga hati kita. Dan kita baru bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan semu. Kalau kita mengikuti daging kita, kebahagiaan semu yang kita alami. Tetapi ketika kita menjaga bagaimana hidup kita, pikiran kita, kita baru bisa merasakan kebahagiaan sejati itu. Apa? Kebahagiaan bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena ini akan membawa dampak di dalam kehidupan kekekalan kita. Dan orang-orang yang seperti ini pasti dimanapun dia akan membawa damai. Hidupnya selalu mengalah. Dia mungkin dianiaya, dia mungkin dihina, dia mungkin tidak diperdulikan. Tetapi dia merasa itu semua tidak penting. Karena yang penting hanya Tuhanlah satu-satunya. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara saat ini merasa dihina, disingkirkan, merasa kecewa, sakit hati, ada amarah, bersihkan Bapak Ibu Saudara.
Itu semua jebakan iblis supaya kita keluar dari kekudusan Tuhan, supaya kita keluar dari hadirat Tuhan. Iblis memang sengaja menjebak kita. Dan Tuhan pun izinkan supaya ketika kita menyadari dan siapapun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah tengah minggu ini dan mendengar firman Tuhan ini, Tuhan mau kita sama-sama yuk jaga hati kita. Dari semua peristiwa, dari semua keadaan. Dan disitulah baru kita bisa merasakan kegembiraan. Itulah baru efeknya dalam hidup kita mengalami hidup yang berbahagia. Berbahagia bukan menurut dunia. Berbahagia bukan menurut versi kita, tetapi berbahagia karena kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ingat, untungnya kita menjaga hati. Kita akan menjadi penghuni langit baru dan bumi yang baru. Bahkan hidupmu akan melihat berkat-berkat Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang terus akan kita bawa sampai nanti kita masuk di keabadian. Dan kita pun bisa merasakan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan semu, karena kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini punya masalah seperti ini, yang hatinya mungkin gundah gulana, ya kalau saya bilang yang hatinya mungkin lagi kacau, makan tidak mau, nggak makan lapar. Nah ini dia repot kan. Nah bersihkan hati kita, arahkan. Pak susah, ya saya pun mengalami, tapi pasti bisa. Mari kita berdoa dan saya percaya Tuhan pasti menolong setiap kita. Bapa Yahweh, terima kasih buat kebenaran-Mu pada saat ini, dan kami mohon setiap umat-Mu yang mengalami masalah seperti ini, yang hatinya mungkin dipenuhi dengan amarah, kebencian, kekecewaan, bahkan ada akar pahit. Tuhan kami mohon campur tangan-Mu, biarlah Engkau menolong setiap umat-Mu, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan pulihkan hatinya, mampukan dia untuk menjaga hatinya. Dan hamba berdoa saat ini, bersihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Segala intervensi daripada kuasa kegelapan yang membuat mereka akhirnya sakit hati bahkan kepahitan dan berujung pada sakit penyakit dalam hidupnya. Tuhan bereskan oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun di antara kalian yang saat ini punya masalah seperti ini, silakan kau mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan pun pasti akan menuntun, memberi kekuatan, memberikan penghiburan. Karena Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Dan kami mohon saat ini biarlah Engkau yang memberkati setiap umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu. Arahkan hatimu dan terimalah berkat rahmat dari anugerah dari Bapa di surga. Serta cinta kasih-Nya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan perlindungan, pertolongan, penghiburan, kekuatan melalui Allah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.